Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Alfi Khairunisa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2301025 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul yang saya bikin dengan materi energi terbarukan IPAS kelas 6. Modul yang saya bikin ini kurikulum merdeka, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Di sini saya membuat tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari energi terbarukan. Lalu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari energi terbarukan. Setelah itu peserta didik dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh serta proses cara kerja dari energi surya, energi angin, energi air, energi biomasa yang digunakan kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik dapat mengevaluasi dan menjelaskan mengapa penting untuk menghemat energi di rumah, termasuk dampaknya terhadap lingkungan. Setelah itu, masuk di kegiatan pembelajaran. Yang pertama ini ada kegiatan pembuka pastinya. Yang pertama, peserta didik dan saya memulai dengan berdoa bersama. Lalu, peserta didik disapa oleh saya dan saya menanyakan kabar peserta didik. Seperti bagaimana kabar kalian hari ini? Jawaban yang saya harapkan, Alhamdulillah sehat ibu. Lalu saya menanyakan lagi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Jawaban yang saya harapkan yaitu senang ibu, seperti itu. Lalu saya melakukan pemeriksaan kehadiran sebelum menyampaikan materi apa yang akan disampaikan hari ini. Lalu sampaikan pada peserta didik bahwa di bab ini mereka akan belajar mengenai energi terbarukan. Seperti di bab ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan penting, yaitu energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis, seperti energi matahari, energi angin, air, dan biomasa. Setelah itu, saya memandu peserta didik untuk menggali dengan memberikan pertanyaan pemantik apa yang ingin mereka ketahui tentang energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Contohnya, apa saja sumber energi terbarukan yang kalian ketahui di tempat tinggal kalian? Nah, jawaban yang saya harapkan itu adalah matahari dan biomasa. Lalu saya menanyakan lagi, bagaimana sih cara kerja sumber energi terbarukan yang ada di sekitar kita? Jawaban yang saya harapkan, matahari mengeluarkan sinar yang bisa membuat baju basah menjadi kering. Kenapa saya menanyakan hal itu? Karena pasti di kelas sebelumnya mereka ini sudah mempelajari macam-macam energi gitu ya. Contohnya salah satunya yaitu energi matahari. Yang kedua, masuk kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini yang pertama, persiapan dan penutupan tujuan pembelajaran. Seperti saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik mengenai energi terbarukan. Lalu, peserta didik menyimak mengenai energi terbarukan melalui video animasi dari platform digital yang sudah saya siapkan. Hai teman-teman, yuk coba lihat di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini berdampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya, sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang terjun kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin, sama seperti kita memutar baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik.
Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Setelah peserta didik menonton animasi yang tadi saya siapkan, setelah itu saya memberikan materi penguatan tentang energi terbarukan pada buku peserta didik dalam buku IPAS Energi Terbarukan pada bab 6. Lalu peserta didik mengamati alat peraga yang saya siapkan dan saya jelaskan. Di botol pertama ini, step yang pertama adalah masukkan ragi menggunakan corong sebanyak 2 sendok. Setelah itu, masukkan gula sebanyak 2 sendok juga. Lalu masukkan 1 gelas air hangat. Kemudian tutup botol menggunakan balon. Selanjutnya di botol kedua ini masukkan bahan dengan step yang sama tetapi dengan takaran yang berbeda, yaitu ragi 3 sendok dan gula 3 sendok. Lalu tuangkan air hangat. Setelah itu tutup botol dengan menggunakan balon. Nah, setelah sudah menunggu 1,5 jam, ini sudah ada ya teman-teman hasilnya. Yang botol pertama adalah 2:2, botol kedua adalah 3:3. Sudah kelihatan teman-teman, yang 3:3 ini lebih besar balonnya. Agar biomasa dapat dimanfaatkan untuk energi yang lebih besar, maka harus dikonversi menggunakan teknologi yang canggih. Dengan menggunakan skala besar, maka dorongan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, ini bisa kita terapkan dalam penggunaan energi listrik. Biomasa ini dapat menggerakkan turbin sehingga turbin menggerakkan dan menghasilkan listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Setelah peserta didik menonton alat peraga yang saya buat tadi, selanjutnya yang kedua ini ada pembentukan kelompok. Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok secara acak, yaitu kelompok energi surya, energi angin, energi air, biogas, biomasa, energi gelombang laut. Nah, selanjutnya ini yang ketiga itu ada penjelasan tugas dan pembagian peran. Saya memberikan penjelasan mengenai tugas atau masalah yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok, serta setiap kelompok mendapatkan peran tertentu seperti pemimpin diskusi, mencatat penyajian hasil, dan mengatur waktu untuk memastikan semua anggota aktif berpartisipasi. Berikut ini adalah lembar kegiatan peserta didik yang akan dibagikan oleh setiap kelompoknya. Di sini ada soal. Yang pertama ini jelaskan pengertian energi terbarukan menurut kelompok kalian, lalu jelaskan pengertian energi surya menurut kelompok kalian, lalu jelaskan bagaimana bentuk dari energi surya. Setelah itu berikanlah contoh proses cara kerja dari energi surya yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan jelaskan. Yang kelima ini jelaskan menurut kelompok kalian mengapa penting untuk menghemat energi di rumah serta apa dampaknya terhadap lingkungan. Gitu ya teman-teman. Setelah itu yang keempat ada kerjasama dalam kelompok. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan berdiskusi, berbagi informasi, dan bekerja sama sesuai peran masing-masing, serta membuat laporan menggunakan poster digital. Jadi saya mau mereka ini berdiskusi dan menaruh hasilnya itu di lembar kerja peserta didik, lalu dibikinlah poster digital sesuai dengan kreativitas mereka. Lalu saya menjadi fasilitator untuk memantau dan memberi arahan serta membantu kelompok yang membutuhkan. Yang kelima ini ada pemantauan dan bimbingan guru. Di sini saya berkeliling mengamati aktivitas setiap kelompok, memberikan bimbingan jika diperlukan dan memastikan bahwa setiap anggota itu terlibat aktif. Lalu saya memberikan umpan balik selama proses berlangsung untuk memperbaiki kesalahan atau menyempurnakan pemahaman siswa. Yang keenam, presentasi hasil kerja kelompok. Setiap kelompok ini mempresentasikan atau bertukar informasi dari diskusi mereka di depan kelas. Anggota kelompok harus siap menjelaskan konsep atau menyampaikan solusi dari tugas yang diberikan. Nah, berikut ini ada contoh dari poster yang harus mereka kerjakan. Lalu saya mengatur sesi tanya jawab di mana kelompok lain atau guru memberikan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman mereka. Selanjutnya masuk dalam kegiatan penutup. Yang ketujuh ini ada evaluasi dan refleksi.
Di sini peserta didik mengisi soal di LKPD yang sudah guru siapkan sebagai evaluasi. Lalu saya memberikan lembar refleksi. Setelah itu peserta didik dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Lalu peserta didik mengkomunikasikan kendala apa yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, yang ke-8 ini ada pembagian penghargaan, seperti guru memberikan apresiasi berupa pujian dan motivasi kepada peserta didik. Kayak terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian semua hebat, dapat menganalisis dan berpikir kritis serta berani untuk menjelaskan di depan kelas. Kegiatan terakhir yaitu berdoa sesudah belajar. Nah, di sini ada contoh lembar kerja peserta didik atau soal evaluasi. Di sini juga ada lembar refleksi, ada pertanyaan-pertanyaan. Lalu di sini ada penilaian. Yang pertama ini ada penilaian observasi. Penilaian observasi ini berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu penilaian yang kedua ini ada penilaian program pengayaan dan remedial dari LKPD tadi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, teman-teman.